Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-22 dengan judul Bajang Condo Birowo. Pada tengah malam itu pula, Ken Arok yang diiringi oleh para Cigading yang masing-masing menggunakan seekor kuda telah meninggalkan istana. Di gerbang diantar dengan penghormatan penuh oleh para prajurit yang melakukan tugas kawal istana. Sementara itu, Diposari yang ditinggal oleh rajanya sedang menerima senopati bawahannya. Kau sekarang telah menjadi seorang raja, tuanku. Jangan bercanda kau, Panengger. Kau telah memegang layang kekancingan dari Sri Baginda untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan kekuasaan penuh dari Sri Baginda. Kakang tidak ubahnya adalah raja itu sendiri, Kakang. Apa aku harus Triwikrama pada saat seperti ini, Panengger? Triwikrama bagaimana, Kakang? Mumpung aku mendapat limpahan kekuasaan yang luar biasa dari Sri Baginda, aku akan menggunakan sebuah ajian yang sangat dahsyat, yaitu Aji Mumpung. Mengapa tidak kau gunakan ajian itu, Kakang Senopati Diposari? Wongit kan? Boleh aku mengetahui, untuk kepentingan apakah Sri Baginda pergi ke Padang Karautan itu, Kakang Diposari? Kau pernah pergi ke tempat itu? Aku tidak mempunyai keberanian memasuki tempat itu, karena dihuni oleh gerombolan ular berbisa yang bersembunyi di antara ilalang liar yang tumbuh di sana. Tetapi aku pernah melewati tepiannya. Tampaknya Tuanku Stirajasa itu sedang berusaha mengenang dan menelusuri masa silamnya. Apa maksudmu, Kakang? Ken Arok di masa itu pernah mengguncang ketentraman Kediri sebagai perampok budiman berkuda putih. Namun juga dengan sebuah sebutan yang menggetarkan, singa liar dari Padang Karautan. Nah, kau pernah mendengar nama itu, bukan? Kalau begitu, boleh dikata Sri Baginda sedang menengok kampung halamannya, Kakang. Bukankah kau sedang tidak bertugas pada malam ini, Adi Panengger? Apa yang akan kau lakukan di istana? Di wismaku ada seorang tamu yang sebenarnya ingin bertemu denganmu, Kakang. Siapa? Brahmana Loh Gawe. Raut wajah Senopati Diposari nampak berubah. Gambaran dari rasa kagetnya. Sudah lama sekali Diposari tidak bertemu dengan Brahmana Loh Gawe. Bahkan pernah bertanya-tanya berada di mana Brahmana Loh Gawe saat itu. Sekarang Panengger mengatakan Brahmana Loh Gawe ingin bertemu dengannya. Brahmana Loh Gawe saat ini berada di rumahmu? Iya. Kapan Brahmana Loh Gawe itu datang? Sudah 3 hari ini, Kakang. Kenapa kamu menceritakannya sekarang kepadaku? Ini permintaan Brahmana Loh Gawe sendiri. Brahmana Loh Gawe itu meminta agar kedatangannya di Singasari tidak aku ceritakan kepada siapapun. Sekarang aku menceritakan kepada Kakang karena Brahmana Loh Gawe telah memintanya. Baiklah. Aku akan menyelesaikan beberapa hal lebih dulu. Kau tunggu sebentar ya. Baik. Kaki ini terus mengajak berjalan dan berjalan. Menjelajah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Berputar-putar seperti tidak mengenal arah. Hingga kemudian telah kembali ke Tumapel yang telah mekar menjadi besar dan disebut Singasari.
Nah, bagaimanakah keadaan anak Mas Diposari selama ini? Berkat pangestu Bapak Brahmana Logawe, aku berada dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apa. Oh, syukurlah anak Mas. Yang membuat aku berdebar-debar adalah kedatangan Bapak Brahmana di Singasari. Apalagi Bapak Brahmana berkenan memanggilku. Tentu Bapak akan membicarakan sesuatu hal yang sangat penting. Yang kau bayangkan terbalik, anak Mas. Justru akulah yang membutuhkan keterangan-keterangan dari anak Mas Diposari. Pada suatu waktu di masa silam, aku pernah membimbingkan Arok. Akulah yang telah membawanya dari perampok liar yang mengganggu ketentraman banyak orang untuk mengabdi pada Aku Tunggul Ametung. Namun, perkembangannya membuatku terkesima dan rasa-rasanya sulit mempercayainya. Ken Arok itu benar-benar seorang pemuda yang luar biasa. Hanya seorang manusia yang kasinungan kaluwihan yang mampu menggapai singgasana tertinggi seperti itu. Namun, sebagai orang yang mengenal siapa Ken Arok itu dengan baik, aku tetap saja menyimpan kecemasan. Aku bisa mengerti, Bapak. Kemana Sri Baginda itu perginya? Oh, Bapak Brahmana melihatnya? Aku sedang berada di halaman alun-alun ketika Sri Baginda itu pergi. Sri Baginda ke Padang Karautan, Bapak. Padang Karautan? Benar, Bapak. Aku mengenal tempat itu. Di sanalah dulu Ken Arok bertapa, melakukan laku prihatin yang kemudian menyebabkan ia menerima wahyu. Sri Baginda tidak menceritakan apa keperluannya kepada anak Mas? Tidak, Bapak Brahmana. Menarik sekali. Barangkali Bapak Brahmana justru mempunyai gambaran apa yang kira-kira dilakukan Sri Baginda di tempat itu. Aku tidak tahu, anak Mas. Meski firasatku mengatakan Sri Baginda tentu akan melakukan mesubrata di tempat itu. Entah keinginan apa yang terkandung dengan mesubrata yang kali ini dilakukannya. Tentu bukan karena ia ingin menjadi raja. Karena keinginan itu telah berhasil diraihnya. Kamukten mana yang belum diraih oleh Sri Baginda? Apalah arti kamukten itu jika di dalam hati Sri Baginda bersarang biang keresahan? Biang keresahan apakah yang anak Mas Panengger maksud? Aku sekedar menduga-duga Bapak Brahmana Logawe. Akan tetapi mungkin Kakang Senopati Diposari bisa menjelaskan kepada Bapak Brahmana. Bagaimana anak Mas Senopati Diposari? Sebenarnya lah Panembahan. Sri Baginda saat ini sedang bingung bagaimana caranya memisahkan diri dari keris Empu Gandring itu. Memisahkan diri dari keris Empu Gandring? Dengan jelas, Senopati Diposari menceritakan apa yang diketahuinya tentang kegelisahan Ken Arok yang merasa dihantui oleh keris Empu Gandring. Brahmana Logawe mendengarkan cerita itu dengan penuh perhatian, serasa tidak ingin kehilangan satu kalimat pun dari mulut Senopati Diposari. Brahmana Logawe manggut-manggut, mata tua itu terpejam untuk beberapa saat lamanya. Bagaimana, Bapak? Sri Baginda dibayangi oleh kutukan. Tepat, Bapak. Tampaknya itulah yang terjadi. Sri Baginda merasa resah karena dibayang-bayangi kutukan. Aku pernah tidak habis berpikir, mengapa Sri Baginda sampai harus memerintahkan kepada aku dan Kakang Rudobondo untuk melarung keris itu ke Gunung Keluh. Kutukan. Barangkali Bapak justru telah mengetahui isi dari kutukan itu, Bapak. Ya, berawal dari sebuah kejadian langka. Sebuah gejala alam yang paling aneh. Beberapa tahun yang lalu, terjadi sebuah bencana di suatu tempat yang disebut Teluk Pangtang atau Semenanjung Sembulungan yang terletak di ujung timur Pulau Jawa ini. Sebuah bintang jatuh. Bintang? Iya.
Bintang yang berada di langit itu, Bapak Brahmana? Benar, anak mas. Orang menyebutnya lintang alihan. Bintang yang jatuh itu biasanya tidak bersisa ketika menyentuh bumi, karena sudah terbakar habis saat di udara. Akan tetapi, bintang jatuh itu masih menyisakan bongkahan. Benda itulah yang menimbulkan malapetaka yang sangat mengerikan. Kabut yang muncul dari bongkahan logam itu meminta banyak korban. Bukan hanya manusia, akan tetapi juga binatang. Anak Mas Ken Arok dibantu oleh seorang sahabatnya yang bernama Kamswara, serta ada di antaranya adalah Empu Gandring dan kawan-kawan, telah berhasil menguasai bongkahan logam itu. Nah, benda itulah yang kemudian oleh Ken Arok diserahkan kepada Empu Gandring untuk diraut menjadi sebuah keris. Menurut ceritanya, Ken Arok yang tidak telaten dengan kelambanan Empu Gandring membunuh empu itu dengan keris buatannya yang belum selesai. Empu Gandring mati penasaran. Namun, sebelum kematiannya, Empu Gandring sempat menjatuhkan kutukan. Apa kutukan itu, Bapak? Keris itu akan balas membunuhnya. Itu salah satu di antaranya. Di samping keris itu masih akan merenggut 7 nyawa yang lain. Di antaranya adalah anak keturunannya sendiri. Diposari mengangguk-anggukan kepala. Diposari yang merasa penasaran karena pernah menanyakan hal itu kepada sang panembahan Dwipayana di kaki Gunung Gangsir, tidak mendapatkan jawaban, nampak manggut-manggut. Namun keresahannya mempuncah. Sedangkan Senopati Panengger nampak merenungkan sesuatu. Itulah anak mas. Jika demikian Bapak Lohgawe, apakah itu berarti kepergian Sri Baginda ke Padang Karautan kali ini adalah dalam usahanya untuk membebaskan diri dari bayang-bayang kutukan itu? Itu salah satu kemungkinan dari sekian banyak kemungkinan, anak mas. Nanti aku akan mencoba melihatnya dari dekat. Maksud Bapak akan pergi ke Padang Karautan itu pula? Ya, aku akan melihat apa yang akan dilakukan oleh Ken Arok di sana. Betapa suramnya masa depan Singasari. Seolah mendung yang tebal memayunginya, yang sewaktu-waktu akan menumpahkan prahara, lahar, dan banjir bandang. Bapak Brahmana Logawi, jika benar kutukan itu tidak akan terhindarkan, jika benar yang akan mati di tikam keris itu adalah anak keturunannya, apakah itu akan berarti anak keturunan Sri Baginda akan saling berbunuh? Berbunuh? Apakah itu bukan karena perebutan tahta? Kita belum mengetahuinya, anak mas. Kita baru mengetahui setelah peristiwanya terjadi. Putra Sri Baginda adalah Tojaya. Putra tirinya adalah tuanku Pangeran Pati Anusapati. Jagat Dewa Batara. Anak mas Senopati Diposari. Bagaimana Bapak? Apakah aku bisa mendapat izin dari anak mas Diposari untuk menghadap Tuan Putri Kendedes? Bapak akan menghadap Tuan Putri Kendedes? Iya, jika anak mas tidak keberatan. Namun kalau anak mas keberatan, ya aku tidak akan memaksakan diri. Bapak salah. Yang berhak mengucapkan keberatan atau tidak, itu bukan aku. Akan tetapi Tuan Putri Kendedes. Aku akan menyampaikan keinginan Bapak untuk menghadap. Namun, aku tidak berani mengatakan atau memastikan apakah Tuan Putri pasti bersedia memberikan waktunya. Nah, besok aku akan menyampaikannya, Bapak. Terima kasih, anak mas. Suasana kemudian menjadi hening. Malam kian larut. Dari jauh terdengar kentongan yang dipukul dengan irama doro muluk,
sebagai pertanda keadaan sedang aman. Senopati Diposari nampak menghela napas panjang. Cerita tentang kutukan itu benar-benar menghantuinya. Senopati Diposari seolah telah membayangkan Singasari nantinya akan diwarnai oleh pertikaian dan pertumpahan darah. Keesokan harinya, Senopati Diposari menyampaikan permohonan Brahmana Loh Gawe kepada Ken Dedes. Sebagi ini kau sudah datang ke tempat ini, Senopati Diposari. Hamba, Tuan Putri. Hamba menyampaikan sebuah permohonan yang harus hamba aturkan kepada Tuan Putri. Permohonan apa yang kau kehendaki, Senopati Diposari? Ampun, Tuan Putri. Bukan hamba yang mempunyai permohonan itu. Siapa? Bapak Brahmana Loh Gawe. Bapak Brahmana Loh Gawe? Hamba, Tuan Putri. Apa yang dikehendaki Bapak Loh Gawe? Jika Tuan Putri berkenan menerimanya, Bapak Brahmana Loh Gawe mengajukan permohonan untuk menghadap. Dengan senang hati, tentu aku perkenankan Kakang Diposari. Jika demikian, hamba mohon diri, Tuan Putri. Hamba akan menjemput Bapak Brahmana Loh Gawe yang pada saat ini telah berada di halaman pagelaran Tuan Putri. Silakan, Senopati. Dengan ramah dan pancaran wajah yang tulus, Ken Dedes menerima kehadiran Brahmana Loh Gawe di Puri Keputran. Diposari yang mempunyai beberapa kewajiban yang harus segera ditangani, meninggalkan Puri Keputran Ken Dedes menuju istana. Ketajaman mata hati Brahmana Loh Gawe lagi-lagi melihat bahwa ada sesuatu yang luar biasa pada Ken Dedes. Sebuah teja yang seolah-olah tidak dimiliki oleh sembarang orang. Sebuah kehormatan yang tiada terkira, Papa. Pada hari ini, Papa berkenan mengunjungi aku. Hamba, Tuan Putri. Sebaliknya juga, sebuah kehormatan yang tidak terkira. Karena Tuan Putri berkenan menerima permohonan hamba untuk menghadap. Aku merasa aku masih tetap Ken Dedes yang berasal dari Panawijen, Papa. Yang akan menerima dengan senang hati siapapun yang ingin bertemu denganku. Aku merasa sedih dan kehilangan sesuatu. Karena dengan aku tinggal di istana ini, tatanan atau aturan yang berlaku telah membelenggu kebebasanku. Hamba, Tuan Putri, hamba mengerti. Akan tetapi hamba seperti tidak sabar lagi untuk mengetahui menilik teja yang bersinar di wajah Tuan Putri. Apakah Tuan Putri pada saat ini sedang enggar bini? Papa mengira aku sedang hamil. Hamba, Tuan Putri. Berkahilah aku, Bapak Brahmana. Pada saat ini, aku memang sedang hamil. Ya, mungkin sudah 3 bulan, Papa. Jagat Dewa Batara yang Maha Agung telah memberikan anugerah kepada Tuan Putri. Hamba ikut berdoa. Semoga Karahayon selalu memayungi Tuan Putri yang sedang mengemban tugas mulia. Dharma seorang istri. Terima kasih, Papa. Akan tetapi, apakah kehamilan Tuan Putri ini sudah diumumkan kepada segenap para kawula? Belum, Bapak. Sri Baginda belum mengetahui. Sri Baginda sudah mengetahui, dan kalangan yang sangat terbatas. Kehamilan dan saat-saat menjelang melahirkan adalah waktu yang membuat siapapun tegang. Akan tetapi, Tuan Putri Ken Dedes telah memiliki pengalaman dengan melahirkan Pangeran Pati Adusapati. Selebihnya, kehamilan dan melahirkan adalah kebahagiaan yang tiada taranya dan hanya bisa dirasakan oleh kaum wanita. Meskipun untuk itu, sering dengan sebuah pengorbanan yang besar, kematian, banyak perempuan yang meninggal karena tugas yang Bapak sebut membuat wanita bahagia itu. Tuan Putri tidak harus menerjemahkannya dengan mencuri benda itu.
Akan tetapi dengan cara yang lain. Tuan Putri bisa memintanya terus terang kepada Sri Baginda. Baik, Bapak. Namun, bagaimana dengan aku? Apakah keris itu tidak akan berpengaruh buruk terhadapku? Tuan Putri adalah perempuan pinilih, bukan sembarang wanita. Nah, menurut hamba, pengaruh buruk keris itu tidak akan mampu menjamah Tuan Putri. Baik, Bapak Brahmana Logawe. Aku akan mencobanya. Aku harus menunggu Sri Baginda kembali dari padang karautan. Namun Tuan Putri harus benar-benar memperhatikan kesimpulan itu. Tuan Putri harus berhasil mengamankan benda itu. Bahkan ibaratnya, bagaimanapun caranya. Malam berikutnya tiba. Di rumah Senopati Panengger, Diposari dan Panengger asik berbincang-bincang dengan Brahmana Logawe. Anak Mas Senopati Diposari dan anak Mas Senopati Panengger. Aku ingin bertanya sesuatu. Aku minta anak Mas berdua menjawab sejujurnya. Silakan Bapak Brahmana Logawe. Di antara kedua istri Sri Baginda itu, yaitu Ken Umang dan Ken Dedes, kepada siapakah anak Mas memihak? Dengan mantap aku memihak Bapak. Meskipun yang namanya memihak itu menyiratkan sesuatu yang kurang adil. Aku memihak kepada Tuan Putri Ken Dedes. Lalu bagaimana dengan anak Mas Senopati Panengger? Sama halnya dengan Kakang Senopati Diposari, Bapak. Aku memihak Tuan Putri Ken Dedes. Aku ingin menggali alasannya. Mengapa anak Mas Senopati Panengger memihak Tuan Putri Ken Dedes? Dari perilaku sehari-hari, Tuan Putri Ken Dedes adalah seorang perempuan yang sabar dan cenderung mengalah. Hati Tuan Putri Ken Dedes bersih. Sungguh bertolak belakang dengan Tuan Putri Ken Umang. Tak terhitung jika kita menghitung kekurangan dan keburukannya. Usahanya menyingkirkan Pangeran Pati baik dengan meracuni melalui makanan serta menggunakan bantuan tukang teluh. Benar-benar keterlaluan. Tidak hanya aku, Bapak. Bahkan aku kira hampir semua orang di Singasari ini tentu condong memilih Tuan Putri Ken Dedes. Lalu alasan yang anak Mas Diposari pergunakan apa? Selain hal-hal yang disebutkan oleh Adi Panengger itu, Bapak. Latar belakang dari Tuan Putri Ken Umang itu tidak menyejukkan hati, tidak bersih. Bapak sendiri tentu juga memihak kepada Tuan Putri Ken Dedes, kan? Memihak adalah suatu hal yang membuatku merasa risih, anak Mas. Sebagaimana menilai kekurangan dan keburukan orang. Akan tetapi, ada alasan yang sangat mendasar kalau aku mengiyakan apa yang anak Mas katakan itu. Aku memihak bukan kepada Ken Umang atau Ken Dedes. Akan tetapi, kepada di antara istri Sri Baginda itu yang membawa pertanda gaib. Pertanda khusus untuk orang yang kewahyun. Dan orang yang membawa pertanda gaib itu adalah Tuan Putri Ken Dedes. Tuan Putri Ken Dedes lah yang ditakdirkan oleh Dewata Agung. Andai kata pertanda gaib itu terlihat pada Tuan Putri Ken Umang, maka meski Tuan Putri Ken Umang berwatak jahat, tidak bisa dicegah. Tuan Putri Ken Umang lah yang akan melahirkan raja-raja. Ramalkan kepada Tuan Putri Ken Dedes akan menggapai puncak tertinggi mendampingi raja yang akan menggelar kekuasaan di tanah Jawa ini. Lalu bagaimana dengan Tuan Putri Ken Umang? Tuan Putri Ken Umang tidak lebih dari manusia kebanyakan, anak Mas Senopati. Ya, baiklah anak Mas berdua. Aku telah mengutarakan alasan yang paling utama.
Mengapa anak mas berdua sebaiknya memihak Tuan Putri Ken Dedes? Hal lain yang harus mendapatkan perhatian adalah keris Empu Gandring. Bagaimana dengan keris itu, Bapak? Tentu saja kita berharap jangan sampai keris itu jatuh ke tangan Ken Umang. Aku telah menyampaikan kepada Tuan Putri Ken Dedes. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus serial Sandiwara Radio, Sabda Pandita Ratu.